Sat. Kata temen gue, SpongeBob kartun aneh dah. Baru tahu. Ya, baru tahu. Bumper. Balik lagi setelah studio kita jadi Mixway. Iya anjir, semuanya sekarang yang kosong diisi Mixway. Hati gue juga diisi Mixway. Yo, Oke, ini bukan konten podcast, teman-teman. Oke. Kita punya konten baru sekarang. Rumah temen beralih ke YouTube, Spotify nggak apa-apa lah di unfollow. Dong. Kita masih bakal ada diisi lagi gak? Spotify. Bakal diisi. Di Spotify ada, nanti tungguin aja konten-konten di Spotify-nya. Lebih seru kok. Oke, konten ini bernama Kata Temen Gue, edisi SpongeBob kartun aneh. Wah. Kenapa emang kok lu bisa bilang kalau SpongeBob itu kartun aneh? Iya, katanya kartun dewasa, tapi setelah semakin dewasa ternyata pas di YouTube, gue lihat-lihat di YouTube juga katanya banyak konspirasinya ya. Iya, betul. Itu kata teman lo? Kata temen gue. Justru kenapa? Banyak jokes yang dewasa di SpongeBob. Ya, emang ya? Yang ketika lu sudah dewasa lu baru mengerti jokes itu. Ya. Contohnya ada di satu episode di mana waktu itu kan SpongeBob lagi masak terus ada bubble bass kan. Nah, bubble kan bass. Di bubble bass itu makan tapi nggak ada acarnya kan. Oh iya. Nah, itu terus itu ngebuat SpongeBob tuh mentalnya guncang. Sampai dia ngelakuin sesuatunya tuh sampai bermasalah lah. Datanglah Tuan Crab rumahnya kan. Nah, pas di rumahnya SpongeBob, rumahnya kan berantakan tuh. Semuanya kebalik. Sampai SpongeBob tuh ngomongnya salah, kayak kan orang-orang halo apa kabar. Dia ngomong kabar halo apa. Tuan Krabs, kabar halo apa. Nah, terus dia tuh pakai sempak di kepala kan. Kan ada hidungnya panjang tuh. Nah, kan berarti semua yang dilakukan itu sedang terbalik. Kenapa dia pakai sempak di kepala? Karena kalau kebalik. Karena kalau di sempaknya di bawah kan buat tutupin titit. Nah, gitu. Gak ngerti gue tuh blok. Oke. Jadi ya kenapa kita bahas SpongeBob, karena emang ini edisi ngomongin SpongeBob kartun aneh. Kita akan bahas konspirasi apa yang ada di kartun SpongeBob. Ya. Pertama, SpongeBob itu gak masuk akal. Kenapa tuh? Masa ada api di dalam air? Kan gak tahu air nih. ya. Ada api nih. Pemadam kebakaran madamin pakai apa? Bukan. Air, masa ingus? Air. Jadi kalau selama ini kan lu mikir pasti api kalau disiram air tuh padam kan? Nah, sebenarnya nggak gitu. Karena kalau kita nyalain api di dalam air itu kenapa bisa nyala? Karena secara fisika, fisika kan apa kimia ya? Ya pokoknya secara ilmiah. Iya, anak IPS ngomongin ya. Fisika. Iya. Sorry. Nah, karena secara ilmu pengetahuan alam itu api akan menyala selama ada oksigen. Lanjut. Setelah ilmu pengetahuan alam diganti. Nah, ini kan fisika gini. Disatuin IPA anjing. Masuk biologi. Tapi gini ya, maksud gue kan lo seorang IPA nih kan. Nah, kan di air itu ada oksigen kan. Nah, kenapa bisa ada api? Kan kita lihat ada buktinya tuh kayak gunung api laut. Kan itu ngeluarin api kan. Terus kayak pekerjaan di bawah laut tuh yang ngelas-ngelas pipa itu pakai api juga kan. Ngelas-ngelas kapal itu kan di bawah laut. Simpel lagi nih, ada lagi simpel ya. Kembang api. Kalau lu nyalain nih, lu bukan. Kalau lu celupin ke air di gelas, nah itu gak akan mati juga. Itu tetap nyala dia. Karena ada oksigen juga dalam air. Emang ya? Iya. Ya pokoknya gitu. Jadi apinya memang secara logik itu tetap bisa nyala karena di dalam air tuh masih ada oksigen. Ya, gitu. Nah, terus ini juga nih ada scene apa namanya tuh? Laut yang di Gulagun. Lantainya apa namanya? Gulagun. Gulagun. Yang ada Larry main volley. Ya, Larry. Itu kan emang Gulagun itu pantainya yang jagain Larry. Iya, si penjaga pantai. Iya, gitu. Ya. Nah, masa ada laut di dalam laut? Nah, ini lagi dia saat nggak tahu saat. Kasih tahu. Nih, secara apa ya? Bukti nyata sebenarnya memang ada laut di dalam laut. Dan kalian kalau mau tahu ada di negara Meksiko, tepatnya di Mexico. Benar Meksiko. Nama lautnya apa, Sat? Nama lautnya itu lupa. Saya cari dulu. Sabar ya. Ini kan biar otentik. Ini kita nggak tahu bacanya. Cenote Angelita. Cenote Angelita. Ya, ini gambarnya. Ya. Mampus Bima. Nah, jadi di laut ini tuh bukti nyata banget. Soalnya di dalam laut si apa tadi Cenote Angelita. Nah, Cenote Angelita. Ada laut atau sungai bawah laut yang kedalamannya tuh sampai 35 meter loh. 35 meter. Karena di situ adanya percampuran antara air asin sama air tawar yang menyebabkan timbulnya efek seperti apa ya, kabut-kabut gitu yang membentuk kayak lautan atau sungai. Iya, jadi misah gitu airnya kayak misah.
Sebenarnya tuh dia masih satu laut juga, cuman kelihatannya emang misah gitu. Misah Jadi gitu. kesannya ada air di dalam air. Gitu. Padahal Gitu. wah, keren juga. Keren. Keren. Ini nggak sembarangan soalnya bikin kartun si siapa Stephen Hillenburg itu bikin karena dia tuh ahli biota apa? Dia ahli kelautan iya, gitu. ahli kelautan. Dia emang kuliah kelautan. Oh iya. Beneran itu beneran. Anjing, gue baru tahu. Itu beneran. Itu beneran. Terus gue pengen nanya juga nih. Kenapa? Paul Tibet itu siapa? Kalau yang apa? Bikini Bottom itu seberat percobaan nuklir itu benar? Oh benar. Benar. Kalau nggak salah tuh Benar. yang pernah gue baca namanya tuh Bikini Atoll kalau nggak salah di dunia Iya, nyata. betul. Oh. Dia itu tempat uji coba nuklirnya Amerika Serikat. Betul. Itu jadi uji coba nuklirnya di situ. Nah, lu tau nggak kenapa di Bikini Bottom itu ikan-ikannya kan kayak bisa jalan terus ngobrol. Itu tuh biar ceritanya menarik. bukan. Coba ikannya berenang. Bukan. Gak jadi kartun. Soalnya gini tak ada beberapa episode di mana ada ikan benerannya. Oh iya benar. Ada ikan benerannya. Nah, kenapa mereka bisa kayak jalan-jalan terus ngobrol dan sebagainya? Mata. Karena dia udah terpapar sama radiasi nuklir itu. Iya, bom nuklir. Soalnya ada satu episode di mana lagi tuh ada yang namanya bulan apa ya? Kalau nggak salah tuh lagi tuh ada yang episode dia yang ada bulan itu. Nah, kalau yang orang-orang yang kena bulan itu atau ikan-ikan yang kena bulan, dia bakal jadi bentuknya sesungguhnya. Iya, jadi bentuk liarnya lah gitu. Bentuk liarnya. Oh iya ada episode itu. Ada. Siswa anaknya Town Crab Pearl itu dia jadi Paus beneran. terus Squidward jadi Gurita, gitu, iya. berantem sama Pearl gitu bener. Terus Baru tahu. ada juga di satu episode tadi kan kita bahas bom nuklir. Ya. Itu di satu episode SpongeBob Bilang yang bom nuklir diledakkan. Bila bom nuklir diledakkan. Lanjut. Jadi ada satu episode kalau lo ingat pada di ini yang SpongeBob disuruh Tuan Crab nyari hadiah buat karyawan lain yang dia yang beli pie. Oh iya. Itu kan di suatu terakhir tuh yang SpongeBob mau ngasih pie ke Squidward tapi dia kesandung kan. Oh iya. Itu ada bomnya. Nah, itu ternyata kalau kata Stephen Hillenburg itu adalah footage bom asli dari Bikini Atoll. Oh iya, yang kayak jamurnya itu ya. Kau mau kan? Ini, ayo. Ya. Makanya ini juga saat yang kayak Squidward jatuh ke jurang kan tiba-tiba meledak gitu kan. Ya. Nah, itu juga karena efek sindiran nuklir itu. Ya, jadi footage-nya adalah footage asli. Footage asli percobaan. Dari ledakan bom Baker bom pada di tahun Bikini Atoll itu. 1946. Gitu. Jadi mereka nggak sembarangan untuk bikin kartun itu. Gitu. Resep rahasia Krabby Patty. Nah, kan wah, dia ini lebih seru lagi. dikejar mulu Iya. sama plankton nih. Tapi kan kalian pernah ini nggak atau lu mungkin notice kenapa di Bikini Bottom itu cuman ada Tuan Crab doang? Sama emaknya Ada lah, gitu, sama yang emaknya. Bob ada. Maksudnya gini, yang Patrick. kepiting Oh. satunya di kota. Oh iya. Padahal di satu episode ada yang kayak Tuan Crab itu datang ke konferensi orang pelit, itu kan kepiting banyak tuh. Iya. Tapi kenapa di Bikini Bottom cuman Tuan Crab? Nah, konspirasi kayak gini. Jadi si daging Krabby ini terbuat dari daging kepiting. Ada di salah satu episode yang Tuan Crab itu nyobain burgernya dia, patty-nya dia. Terus dia ngomong, "Oh, jadi seperti ini rasaku." Nah, So that's what I taste like. itu yang mengasumsikan ternyata mungkin daging apa namanya? Krabby Patty ini terbuat dari daging kepiting dan Tuan Crab itu ternyata kanibal. Terus ini juga kan bentuk dari Krusty Krab. Oh iya, yang jaring. Jebakan buat bentuk, kepiting. bentuk dari restoran Krusty Krab itu kalau di dunia nyata itu jebakan kepiting. Iya, nelayan kepiting nangkep, gitu. Kalau itu kayaknya iya bener. Valid gitu, valid sih. betul. Iya kata temen gua si Nyonya Puff itu buronan. Oh iya. Nyonya Puff itu buronan sebenarnya. Jadi dia tuh dia kan pernah ngomong waktu episode SpongeBob ini dilulusin sama dia. Kan dibeliin kapal kan. Nah, terus si Nyonya Puff tuh punya misi supaya si SpongeBob ini supaya enggak berkendara lagi. Iya, makanya mobilnya mau diambil kan. Tapi ada satu dialog yang bikin aneh. Apa? Oke, aku akan keluar dari kota ini dan mengganti identitas baru lagi dan memulai hidup baru. Bukan, semua orang akan tahu bahwa aku meluluskannya. Aku harus pindah ke kota baru, mendirikan sekolah mengemudi dengan nama yang baru. Oh, ada berarti kata kan lagi. Asumsinya itu berarti dia pernah menjalani kehidupan yang maksudnya punya kehidupan lain kan? Iya. Sebelum dia di Bikini Bottom ini. Emang ada kata lagi di situ? Ada. Itu. Coba dan
Ada video di sini? Ada nih. Terus ada juga yang Nyonya Puff itu masuk koran. Iya, masuk koran. Yang orang dicari lah. Oh iya. Cari. Iya, ada. Beneran. Tapi kalau lu mau tahu nih, Ya. Nyonya Puff ini sebenarnya pengidap skizofrenia. Hah? Wah, ini mah lebih mantep. Tahu gak kenapa? Karena gini, banyak momen di mana Nyonya Puff ini seperti apa ya, mempunyai Hayalan sendiri. Hayalan sendiri. Soalnya pernah di satu episode yang di Love Crab kalau nggak salah nama episodenya. SpongeBob kan nyamperin dia nih buat kenalin ke Tuan Crab. Terus pas SpongeBob panggil dia, langsung kebayang-bayang lagi nyetir kan. SpongeBob injak remnya gitu kan. Nyonya Puff, SpongeBob, injak remnya. Awas ada pohon. Ke kiri. sadar Nyonya Puff, aku tidak sedang mengemudi. Nah itu tuh kenapa dia pengidap skizofren, karena SpongeBob juga salahnya. Iya. Karena kan SpongeBob kan pertama gagal terus. Yang kedua kan setiap sama SpongeBob dia kecelakaan mulu tuh. Nah terus ada episode di mana lagi latihan memudi, dia keluar jalur kan, terus kejar-kejar polisi. Nah, terus ada kayak hayalan Nyonya Puff yang berulang-ulang. Iya, yang dia ditangkap, ternyata SpongeBob yang ditangkap. Iya. Terus dia bilang aku masih hidup, tapi sebenarnya dia pakai baju tahanan. Iya. Oh iya, inget. Yang ini yang SpongeBob mau misi nyelamatin dia dari penjara. Iya. Yang dia tidak tahu kehidupan di luar seperti apa. Padahal kantoran doang. Kau mau tidur sayang? Iya sayang. Dia lupa seperti apa hidup di luar, bukan di penjara. Kau mau tidur sayang? Iya sayang. Kayak gitu tak. Dan lu tau gak, selain Nyonya Puff nih yang punya konspirasi lagi, itu Tuan Crab lagi. Kenapa Tuan Crab? Jadi tuh Tuan Crab ini Selain kan, dia ngebunuhin sesamanya. Iya, lu pernah enggak sih kenapa dia kepiting nih, tapi anaknya kenapa ikan paus? Dia kepiting nih. Tuh? Kenapa dia bisa selamat? Padahal kepiting. Wah. Kenapa anaknya paus gitu kan nggak masuk akal kan? Iya. Sedangkan di yang lain tuh kayak Frank gitu kan punya apa? Ikan, terus punya anak ikan juga kan. Itu kan. Ada momen di mana dulu tuh ada foto di mana kan Tuan Crab itu waktu itu dinarasiin gini. Oh, gue tahu. Setelah perang Tuan Crab ini hidupnya sudah menyendiri dan akhirnya membuka bisnis baru yang namanya Krusty Krab. Itu di episode pertama banget tuh yang pertama banget. Bukan yang episode itu yang mana yang Jet. Setelah perang, Krabs hidup menyendiri dalam depresi yang tidak berujung. Tapi kemudian, keberuntungannya berubah ketika dia mendapatkan sebuah panti jompo bangkrut. Ada yang bilang kalau dia kan berarti otomatis ibaratnya kayak dia veteran perang kan. Dan dia tuh kayak ngebunuh orang tuanya dari si Pearl. Iya, ini gue tahu nih. Soalnya ada fotonya juga di dindingnya rumah Tuan Crab di episode yang cat itu kan. Nah, makanya karena dia merasa bersalah, dia ngadopsi si Pearl. Gitu. Kalau ini apa tuh? Kevin si Timun Laut. Halo pecundang. Kevin Ini tuh. katanya geli juga. Ini dia aja yang menjelaskan dah. Kenapa gue lagi Geli gue soalnya. Iya. Nah, kalau di kehidupan nyata, Timun Laut itu hidupnya berdampingan sama ikan apa namanya tuh yang kayak bentuknya ikan sarden. jadi sarden. iya, kayak ikan-ikan Iya, kecil gitu yang ikan hidupnya kecil. parasit gitu, bukan parasit sih. Jadi hidupnya itu dia memakan dari si kotoran-kotoran atau mungkin dari kotorannya si Timun Laut ini kan. Terus kan Timun Laut jalannya agak lambat gitu kan, kayak menggeliat gitu. Dan si ikan-ikan ini tuh makaninnya biasanya dari dalam boolnya dia masuk gitu. Makan ini kotoran-kotoran sisa-sisa makanannya dari si Timun Laut. Makanya di kartun pun di visualisasikannya si Kevin ini diikutin sama ikan-ikan itu kan. Berarti ikan-ikan itu makan tai Kevin. Ini terakhir nih kata temen gue. Apa tuh? Apa lagi? Squidward itu di-hire sama orang tuanya SpongeBob buat jagain SpongeBob. Wah, ini bener. Emang iya? Iya. Gimana ceritanya? Jelasin, Sat. Jadi lu tahu kenapa kan SpongeBob itu tetangga yang rese gitu ya? Iya. Jadi lu tahu nggak kenapa itu si Squidward nggak pindah-pindah? Itu karena Squidward dibayar sebenarnya sama mamanya. Kalau kita lihat sebenarnya di episode SpongeBob itu kan sebenarnya orang tuanya SpongeBob itu berada ya. Kayak dia punya rumah. Bisa beliin mobil. Dan bahkan kalau lihat nyokapnya dia pakai kalung mutiara gitu kan. Iya, itu kan mutiara kayak emas gitu kan. Terus kalau kita lihat di kerja di Krusty Krab kan ya atasannya kan pelit ya. Gaji kecil. Gajinya pasti kecil juga. Nah, makanya itu nggak nutup buat kehidupan dia lah. Makanya si Squidward ini di-hire sama
orang tuanya buat ngejagain SpongeBob karena SpongeBob tuh sebenarnya punya sedikit autisme gitu. Dan ini diperjelaskan atau dikonfirmasi oleh Tom Kenny, yaitu pengisi suaranya si SpongeBob. Ya. Kalau SpongeBob itu emang agak sedikit autis. Kenapa? Dia ngomongnya gimana? Ya dia memvalidasi kalau SpongeBob itu sedikit autis memang. Iya Makanya sih. sama orang tuanya dibeliin rumah supaya dia mandiri kan. Dan kalau lu lihat di banyak episode SpongeBob kan tingkah lakunya aneh. Tingkah lakunya aneh kan, kayak dia waktu yang demo tiba-tiba makan kayu. makan tiangnya Krusty Krab. Iya. Menggerogoti pergelangan bisnis besar. Squidward pasti bangga. Gitu kan, aneh-aneh lah gitu. Makanya si orang tuanya ngebayar Squidward supaya ya ngejagain SpongeBob lah. Karena memang Squidward ini deket sama keluarganya SpongeBob. Oh iya. Iya, soalnya ada satu komik SpongeBob yang judulnya tuh Morning Grandma kalau nggak salah ya. Jadi di situ tuh si Squidward tuh sering mengunjungi neneknya SpongeBob juga. Jadi emang udah deket banget gitu. Dan akhirnya kayak orang tuanya ngebayar Squidward supaya jagain anaknya gitu kan. Soalnya kan secara logika lo punya tetangga rese nih. Iya. Yang suka yang pokoknya rese lah gitu kan. Iya. Tapi kok lu masih betah gitu kan? Ternyata dia dibayar gitu. Terus satu lagi ini yang di episode Krusty Krab tuh bikin pizza. Oh iya. SpongeBob kan nganterin pakai batu tuh. Pizza Krusty Krab. Iya, pizza tentu saja. Pizza Cucu. Yang matanya gini. Pizza. Terus akhirnya kan karena pizzanya dingin tuh, tapi kan tetap diantar ke pelanggannya. Terus yang kata pelanggannya, mana minumanku? Minuman pelangsing Dr. Care. Ya gitu. Terus udah akhirnya dia nggak mau makan, pizza dia dilempar ke SpongeBob. Terus kan nangis SpongeBob nangis. Nah Squidward nggak terima, terus dibelain. Terus dia bilang, si pelanggannya bilang, gue nggak mau bayar soalnya kan pizzanya dingin, gak ada minumannya gitu. Udah terus akhirnya pizza ini sudah datang. Gitu. Digampar ke mukanya si pelanggan. Mana minumanku? Minuman apa? Minumanku. Minuman pelangsing Dr. Kell. Jangan katakan kalian lupa membawanya. Tapi Anda tidak memesan. Bagaimana aku akan memakan pizza ini tanpa minuman? Tapi tidak pernahkah kau memikirkan pelanggan, ha? Kau menyebut dirimu tukang antar. Aku tidak mau bayar. Apalagi? Aku sudah katakan pada teman kecilmu ini kalau aku tidak mau bayar. Pizza ini sudah datang. Dia berubah pikiran? Tentu saja. Dia habiskan 1 suapan. Tidak pakai minuman? Tidak pakai minum. Sekarang kita pulang. Oh itu maksudnya Squidward belain. Iya, banyak momen juga Squidward yang Squidward kayak Mail ya. Denial. Cuek-cuek perhatian. Diam-diam buk-buk di belakang. Mail. Dah segitu dulu kali ya. Kota puasa. Mael, kau tak puasa? Aku memang tak puasa. Yalah, dia memang hari-hari makan sama saya, Ma. Mail. Kau tak puasa. Tak payah. Mungkin segitu dulu lah. Karena banyak banget konspirasi yang ada lah kan kelar SpongeBob kalau lah. ngomongin SpongeBob Iya. ya. Tercari lain di konten lain. Nggak, di konten channel lain. Mungkin next konten kita akan bahas konspirasi yang lain. Iya, makanya kasih tahu kalau para teman dekat nih suka sama konten kayak gini, boleh tuh kasih tahu ke kita. Di mana nge? Komen-komen, saran-saran. Silakan DM kita di Instagram kita di @rmh.teman atau di YouTube kita komen langsung di kolom komentar kita. Yo, jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng. Anjir. Like, comment, and subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. YouTuber banget nih. Iya. Karena kita sangat membutuhkan maksudnya perhatian kalian dan dukungan kalian. Dan jangan lupa like untuk algoritma video kita. Apa sih? Bener itu. Sekarang gini dah. Lu nanti balik lagi ke teman lu ceritain ini jadi pas lu cerita ke sana, kata temen gue yang kemarin yang tahu nih gitu. Gitu. Kasih tahu temen lu. Kasih tahu teman-teman lu ya. Dah, sampai ketemu lagi di konten-konten menarik karena konten-kontennya akan macam-macam nih Pak, minggu-minggu ke depan. Rumah teman gak akan seperti biasanya, kita akan lebih menarik lagi. Bener. Tungguin konten-konten menarik dari Rumah Teman. Harus gini. Iyalah, biar kayak YouTuber. Bacot. Dah.